Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alfian Dwi Prayogo, Dewi Maserna Cirayudana, Tabah Putra Pamungkas, dan Rahman Ramadan Saputra. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah yang sudah kami susun dengan judul Peran Mahasiswa dalam Bela Negara di Bidang Pendidikan pada Era COVID-19. Untuk masuk ke materinya akan saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Tabah Putra Pamungkas. Silahkan. Ya, baik. Untuk topik pertama yang akan dibahas yaitu mengenai sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Ya, untuk sistem pengajaran yang ada di Indonesia ini terbagi menjadi beberapa kategori ya. Ya, salah satunya itu yang banyak diterapkan yaitu adanya sistem yang berorientasi pada nilai. Nah, selain itu, beberapa kategori tadi. Nah, poin keduanya itu yaitu ada juga sistem yang menganut konsep pendidikan terbuka. Peserta didik pada sistem yang satu ini dituntut untuk bersaing dengan teman agar memiliki pikiran untuk inovatif serta kreatif. Nah, tak berhenti sampai di situ aja, ada juga sistem pendidikan di Indonesia yang cukup beragam yang diterapkan di tanah air. Sistem pendidikan di tanah air ini juga digolongkan menjadi beberapa bagian, mulai dari non formal, informal, dan juga formal. Nah, pada situasi COVID-19 ini, sistem pendidikan di Indonesia ini banyak sekali terjadinya perubahan-perubahan seperti itu. Lalu juga banyaknya juga peserta didik yang mengeluhkan gitu terjadinya perubahan-perubahan tersebut yang mana pada pandemi COVID-19 ini para peserta didik dipaksa untuk cepat beradaptasi dengan sistem pendidikan yang baru yang mana pada situasi pandemi ini peserta didik diharuskan untuk belajar menggunakan smartphone ataupun gadget-gadget lainnya yang diakses menggunakan internet. Banyak sekali kendala yang terjadi dengan sistem pendidikan seperti ini dengan situasi COVID-19 yang sekarang terjadi, seperti adanya kendala mengenai jaringan, lalu juga kurangnya literasi digital yang dimiliki oleh para peserta didik, dan lain sebagainya. Sehingga hal-hal tersebut mengakibatkan terjadinya penghambatan proses belajar mengajar yang terjadi di sistem pendidikan di Indonesia pada saat pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfian Dwi Prayogo. Baik, terima kasih Tabah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran dari mahasiswa. Mahasiswa sendiri adalah agen perubahan yang dituntut mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, menjadi seorang mahasiswa merupakan suatu kebanggaan sekaligus tantangan dan tanggung jawab. Peran mahasiswa sebagai sukarelawan dalam dunia pendidikan sangat diperlukan, terutama sukarelawan yang mampu ditempatkan di daerah perbatasan. Jadi peran mahasiswa ini sangat penting karena dampak dari COVID-19 ini murid itu kurang beradaptasi karena pertama dia masuk ke dalam eh, fase baru di mana praktek mengajar itu belum dikuasai. Jadi peran mahasiswa itu dalam praktik keterampilan mengajar sangat dibutuhkan soft skill dan hard skill-nya. Dengan demikian murid-murid dan siswa yang diajarkan mampu mengerti pengetahuan berupa praktek. Selanjutnya, next, ada nggak? Selanjutnya akan dibahas oleh Rahman. Sebelumnya terima kasih kepada Bang Alfian. Selanjutnya itu ada bela negara. Apa sih yang dimaksud bela negara? Bela negara dapat didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Nah, pada pendidikan di masa pandemi kayak gini, bela negara tidak selalu mengharuskan kita terlibat langsung dalam medan perang.
Tapi mengikuti upacara bendera pun sudah dapat dikatakan kita sedang membela keutuhan dan persatuan negara kita. Tapi di masa pandemi seperti ini, upacara bendera tidak dilakukan karena seluruh sekolah melaksanakan sekolah online sehingga berdampak pada sistem pendidikan, sehingga kurangnya rasa cinta tanah air dari peserta didik atau mahasiswanya. Mungkin slide selanjutnya. Ya, mungkin itu untuk pembahasan mengenai bela negara yang disampaikan oleh Rahman ya. Mungkin sedikit tambahan pada situasi pandemi seperti saat ini, bela negara itu bisa dilakukan dengan beberapa cara ya, seperti saring sebelum sharing, yaitu menyaring berita-berita yang banyak bersebaran di media sosial gitu ya, karena pada kenyataannya saat ini banyak sekali berita-berita hoax yang terjadi di mana-mana, yang tersebar luaskan di mana-mana, sehingga kita harus menyaring berita tersebut sebelum kita menyebarkan lagi agar tidak terjadinya perpecahan antara kelompok masyarakat ataupun kelompok-kelompok lainnya. Ya mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Saya kembalikan ke Dewi. Ya, terima kasih. Kesimpulannya, pandemi COVID-19 ini kan sangat berdampak banget ke banyak sektor. Nah, salah satu yang paling terlihat itu adalah sektor pendidikan. Begitu banyak hambatan-hambatan yang dialami oleh para siswa dan para pendidik akibat dari COVID ini. Nah, di sini ya yang dibahas adalah bagaimana cara kita sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa pendidikan, untuk menanggulangi masalah ini. Sebagai mahasiswa, kita dapat membela negara dengan hal-hal kecil yang sebenarnya kita pelajari juga ketika di kampus gitu, seperti mengajar dengan sukarelawan, membantu para guru-guru dalam membuat konten atau memberikan metode-metode baru yang cocok untuk diaplikasikan di kondisi belajar dari rumah ini. Sehingga para siswa dan para pendidik serta seluruh elemen masyarakat dapat beradaptasi dengan sistem pendidikan yang baru dan secara mendadak ini berubahnya gitu. Sehingga kita dapat mencegah terjadinya penurunan minat belajar dan penurunan minat membaca para peserta didik yang bisa sangat mempengaruhi terhadap masa depan bangsa ini. Dengan adanya mahasiswa yang lebih dapat diandalkan, bangsa Indonesia memiliki harapan untuk dapat bertahan di masa pandemi ini. Sekian yang dapat kami dari kelompok 6 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.